Oke, ibu-ibu masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Untuk selanjutnya kita akan belajar. Tadi kan kita sudah belajar cara mencegah penelantaran terhadap anak. Sekarang kita akan belajar pengertian dan contoh-contoh eksploitasi anak. Ya. Oke, sebelum dilanjut nih saya coba mau tanya sama ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak membantu keluarga? Pernah. Pernah ya. Jika pernah nih, dalam hal apa coba Bu? Mengambil air untuk dimasak. Mengambil air, Belanja dia ke warung, jaga warung, Ibu. suruh nyuci baju dia sendiri, Oke, Ibu. rapiin tempat tidur. Di tempat tidur. Yang lain? Menyapu di rumah. Menyapu di rumah. Banyak ya? Oke, terima kasih. Kemudian untuk ini nih, kira-kira pertanyaan selanjutnya, apakah ibu-ibu pernah menyuruh anak ibu untuk mencari uang? Tidak. Tidak pernah. Tapi ada Bu anak yang membantu mencari uang? Ada. Kemauannya sendiri. Kemauannya sendiri. Oke, terima kasih ibu-ibu ya atas jawabannya. Nah, untuk apa tadi melengkapi jawaban-jawaban ibu tentang eksploitasi anak, kita nonton film. Mau nonton film Bu? Mau. Oke, kita perhatikan filmnya dengan baik. Nanti setelah film saya akan bertanya sama ibu-ibu. Siap Bu? Siap. Oke, siap ya filmnya. Itu yang di belakang film gimana? Bayar. Tidak bisa menjawab. Ya. Oh, gitu. Ya, ini dia. Boleh. Ibu berumur 13 tahun, bekerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali. Di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Satu batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerjaan. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam. Dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpi. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya. Misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Oke, udah ya Bu ya? Oke, udah Bu, cukup Bu? Sudah. Oke, udah ya. Nah, udah nonton filmnya Bu? Udah. Oke, Bu Eci bisa geser sini sedikit.
Oke. Oke, coba saya mau nanya nih. Kalian kan udah nonton film. Kira-kira tadi film tadi menceritakan apa, Bu? Anak membantu orang tuanya mengambil batu di sungai. Oke, anak membantu orang tuanya ngambil di sungai. Apalagi, Bu? Ceritakan apa lagi tadi film tadi? Tentang anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah. Kemiskinan. Iya, yang kemiskinan. Oke. Dari film tadi, coba saya mau nanya, ada tidak, Bu? Apakah pernah melihat atau Ibu mengalami hal yang serupa dengan film yang tadi diputar, Bu? Tidak ada ya? Di kita tidak ada. Oke. Nah, tadi film tadi sebenarnya itu memperlihatkan bahwa bentuk eksploitasi terhadap anak. Jadi memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non materi merupakan tindakan eksploitasi. Lebih jelasnya, coba kita perhatikan flip chart yang ini, Bu, yang 5 ya. Nah, ada kan tadi ya di Ibu ya? Ya, ada, Bu. Oke. Coba Bu Atik teh bacakan. Ini, Bu, yang ini. Yang bagian pertama apa cenah, Bu? Pengertian eksploitasi anak itu? Eksploitasi adalah pemanfaat anak untuk memperoleh keuntungan materi maupun imateri. Eksploitasi adalah tindakan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa. Perbudakan, menindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Pasal 1 UU nomor 20 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. Oke. Ini adalah tentang Undang-Undang arti eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang pasal 1 nomor 21 tahun 2007 ya. Atau lebih singkatnya tadi, memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan baik material ataupun non material merupakan tindakan eksploitasi. Jadi kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena itu merugikan untuk siapa, Bu? Untuk anak. Oke. Nah, oke. Daya Bu ya, paham tentang tadi, Bu, tentang pengertian eksploitasi anak? Paham kita. Nah, kalau sudah paham, saya boleh nanya lagi? Boleh. Coba saya mau nanya ini. Bentuk eksploitasi anak, Bu, ya, yang memanfaatkan tubuh anak. Coba contohnya apa, Bu? Cucu. Contohnya, Apa, Bu? pemanfaatan tubuh anak, anak yang dilacurkan, Oke. Porno. Anak yang dilacurkan, yang lain? pornografi Porno- Ya, pornografi. Oke. Terus coba, Bu, apa bentuk eksploitasi anak yang memanfaatkan tenaga anak, Bu? Apa? memecah batu, Ya, kalau di kita ada nggak, Bu? tidak ada. tidak ada, tidak ada yang Misalkan ngambil memecah kayu batu. bakar, ya, Sampah. disuruh dijual. Oke. Kalau misalkan memanfaatkan dalam bentuk keluguan ada nggak, Bu? Keluguan anak misal untuk dan nikah eksploitasi. di usia dini. Ya, menikah di usia dini misalkan. Oke. Untuk lebih jelasnya tentang contoh-contoh eksploitasi anak, coba Ibu perhatikan, Bu. Flip chart yang bagian kedua nih. Ini ya. Ada berapa kotak, Bu? 3 kotak. Coba yang pertama, kotak yang pertama bantu baca sama Bu Cucu deh. Yang ini nih. Ini, Bu. Coba, Bu, baca, Bu, dengan keras. Pemanfaatan tubuh anak, anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Oke, jadi bentuk pemanfaatan tubuh anak dalam konteks eksploitasi anak itu pertama anak yang dilacurkan. Boleh nggak, Bu, itu? Tidak. Tidak boleh, jangan ya. Kemudian pornografi anak. Tidak. Boleh nggak? Tidak. Jangan, karena itu merugikan anak atau anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba, misalkan minta-minta ya, itu nggak boleh.
Coba kotak yang kedua Bu, yang ini nih pinggirnya. Sama siapa? Bu Atik. Ya, pemanfaatan tenaga. Pemanfaatan tenaga memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus. Oke, itu bentuk eksploitasi anak dalam memanfaatkan tenaga. Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Usahakan kita jangan seperti itu ya Bu ya. Terakhir, coba yang bawahnya Bu, memanfaatkan kepolosan dan kelugahan anak. Bu siapa? Bu Siti. Pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Oke, bentuk eksploitasi anak, memanfaatkan kepolosan dan keluguhan anak. Pertama, contohnya perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Contohnya dijodohkan oleh orang tua tanpa persetujuan anak. Keremah umurnya di bawah, belum siap, tambah dipaksa misalkan ya. Atau dijual untuk bayar hutang. Orang tua misalnya punya hutang ke rentenir, supaya lunas dikawinkan anaknya dengan rentenir, nggak boleh ya. Gitu. Dan lain-lainnya. Nah ini tadi contoh-contoh bentuk eksploitasi Anak. Sudah paham Bu materi ini? Paham. Oke, sudah paham ya. Oke, jadi kesimpulannya ya Bu, apapun bentuk eksploitasi untuk tujuan keuntungan sosial atau ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan. Jadi jangan dilakukan. Oke, mudah-mudahan paham ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang akibat eksploitasi terhadap anak.